Berlatar pada tahun 2020, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Hanagaki Takemichi, namun biasa dipanggil Takemichi. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil dan hidup mandiri jauh dari orang tua. Rutinitas kesehariannya adalah bangun pagi sebelum jam 8 dan bersiap untuk berangkat ke tempat kerja. なんか毎朝俺が起こしてるみたいになってるからお世話になってます。 Terlihat dari kamarnya yang berantakan, diketahuilah jika Takemichi ini adalah tipe orang yang mohon maaf jorok alias kurang berseka karena sampah saja dibiarkan menumpuk di ruangan yang sama. Meski begitu, ia tidak suka membuang-buang makanan meski sudah basi sekalipun. 死亡したのは立花ひなたさん、27歳。 Saat sarapan itulah, Takemichi mendengar berita dari televisi terkait kecelakaan mobil yang menewaskan seorang wanita dan adik laki-lakinya. Si korban yang teridentifikasi bernama Hina dan Naoto membuat Takemichi sangat terkejut karena Hina adalah mantan kekasihnya di masa lalu. 死亡したのは立花ひなた、立花直人さん、25歳。 Karena masih kepikiran dengan apa yang telah menimpa Hina, Takemichi pun jadi tidak fokus bekerja hingga mendapati teguran dari bosnya. Ia juga diberi sindiran karena umurnya yang sudah cocok berumah tangga belum memiliki pasangan. Selesai bekerja, Takemichi langsung pergi ke stasiun bermaksud untuk pulang, tetapi まあ、ちょっと船出したらこんな人生になるからね。クズマジで。dan ya, entah siapa orang yang telah mendorongnya, Takemichi sadar-sadar berada di tempat lain dengan penampilan berbeda. Di sana ia bertemu dengan teman SMA bernama Ada Akun yang berambut merah dan Yamagichi si rambut kuncir. Begitu juga Makoto dan satu lagi bernama Takuya. Di mana pertemuan ini membuat Takemichi sangat senang karena sudah saking lamanya mereka tidak berkumpul. ちょっと待って。走馬灯って何？ Entah apa yang sebenarnya terjadi, Takemichi curiga jika dirinya sudah mati dan apa yang terjadi sekarang hanyalah kilas balik sebelum ke akhirat. Melihat tampangnya di cermin, Takemichi kembali dibuat terkejut apalagi saat baru menyadari jika dirinya berada di tahun 2010 dan tepat pada hari ini, ia dan teman-temannya akan pergi ke sekolah SMA lain guna mencari lawan yang sepadan untuk diajak bertarung. なんで？またまたそんなこと言って出会い頭にバーン。期待してるぞ。 Meski menolak, Takemichi pun tetap ikut dengan teman-temannya karena masih menganggap jika ini hanya kilas balik dari kehidupannya. Setibanya di lokasi tujuan, mereka mulai memancing keributan untuk mengundang musuh datang sampai akhirnya うちの2年嗅ぎ回ってんだ。 ya, di luar prediksi, musuh yang datang justru adalah para murid senior dari sekolah SMA itu. Sang ketua murid yang bernama Kiyomasa diketahui merupakan anggota dari geng motor bernama Tokyo Manji yang cukup terkenal di wilayah itu. Sempat panik dan mengajak teman-temannya kabur, Takemichi hanya bisa pasrah saat menyadari jika dirinya akan mengulang kejadian yang sama seperti dulu. Pada waktu itu, Takemichi dijadikan budak oleh Kiyomasa dan sering dirundung hampir setiap hari. Ya, bahkan sampai nekat keluar dari sekolah hanya demi menjauhi kehidupan seperti itu. Dan karena hal yang sama kembali dialami olehnya, Takemichi pun tak habis pikir dengan apa yang sebenarnya terjadi dan memutuskan pergi dari sana saat itu juga. なんでもう一回やらせんだよ。竹道。 Teringat bahwa pada masa ini Hina masih hidup, Takemichi memutuskan pergi ke apartemen tempat mantan pacarnya itu tinggal. Tapi setibanya di sana, ia seketika ingin mengurungkan niat karena pada kenyataannya Hina bukan pacarnya lagi, tetapi 橘ひなた。 dan inilah Hina, mantan pacar Takemichi yang tewas akibat kecelakaan. Sekian lama tidak bertemu, Takemichi merasa nostalgia dengan betapa perhatiannya Hina terhadap dirinya yang merupakan pecundang. Saat menceritakan terkait apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang, Takemichi diberi saran agar jangan memikirkan hal itu dan harus berjuang mempertahankan hubungan mereka jika memang apa yang dikatakannya itu akan terjadi. なんで俺なんかと付き合ったの？帰る。私とね。
Berlokasi di sebuah taman bermain, Takemichi yang tak sengaja melihat adik Hina sedang diganggu oleh beberapa preman pun langsung menghampirinya untuk berniat memberikan pelajaran, tetapi 何お前。こっちはもろもろあって情緒不安定なんだよ。もう殺す！ Selesai dengan preman, Takemichi mulai berbincang dengan adik Hina yang bernama Naoto dengan fakta jika dirinya tidak lebih dari hanya sekedar pecundang. Ia pun diberi amanat untuk Naoto agar senantiasa melindungi Hina. Takemichi memberitahukan terkait apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang, lebih tepatnya perihal Naoto dan Hina yang akan tewas akibat kecelakaan mobil. Namun saat Takemichi menjabat tangan Naoto untuk menjalin kesepakatan, tiba-tiba 頼んだぞ。 Dan ya, Takemichi seketika kembali ke tahun 2020 dan selamat dari tragedi kereta. Di sana ia bertemu dengan Naoto yang juga masih hidup, dan Naoto lah orang yang telah menyelamatkannya karena Naoto seharusnya sudah mati. Ia pun menjelaskan bahwa jika bukan karena Takemichi memberitahunya terkait kecelakaan mobil yang akan terjadi, mungkin Naoto saat ini sudah mati dengan Hina. Tapi meski dirinya selamat, nyawa Hina tetap tidak terselamatkan. なんでお前だけ生き残ってんだよ。 Mendengar hal itu, Takemichi pun jadi terbawa suasana karena Naoto tidak menepati janjinya. Naoto kembali menjelaskan jika dirinya sudah berusaha keras melindungi Hina, namun kakaknya itu tidak percaya dengan ramalan tersebut. Naoto juga menyalahkan Takemichi karena pelaku penabrakan Hina adalah ulah anggota dari geng Tokyo Manji. Selesai berdebat, Takemichi dibawa ke apartemen Naoto untuk diperlihatkan terkait informasi geng Tokyo Manji sekarang. Geng itu yang dulunya hanya sekedar geng motor biasa, kini telah berkembang pesat sampai Yakuza sekalipun tidak berani mengusiknya. Meski begitu, Naoto selaku detektif dari kepolisian belum menemukan bukti kuat jika Tokyo Manji adalah pelaku pembunuhan yang sedang marak terjadi. Di sana Naoto menunjukkan foto pria bernama Maiki selaku ketua dan Kisaki Teta, orang paling penting di Tokyo Manji. Ia berpendapat jika kedua orang itu tidak bertemu, besar kemungkinan geng itu tidak akan besar dan berbahaya seperti sekarang. Maka dari itu, Naoto ingin Takemichi kembali ke masa lalu untuk mencegah Maiki bertemu dengan sosok pria tersebut. この二人は2010年の7月に出会っています。竹道君。いや、無理やって。 Sempat menolak karena menganggap dirinya tidak berguna, Takemichi akhirnya setuju dengan permintaan Naoto karena teringat pada Hina, dan karena satu-satunya cara untuk pergi ke masa lalu adalah mereka harus berjabat tangan. Naoto pun meminta Takemichi agar melakukannya saat itu juga, dan あなたが運命を変えてください。 di waktu yang kurang tepat, Takemichi datang ke masa lalu saat ia dan teman-temannya dijadikan sabung atau aktivitas adu yang diadakan oleh Kiyomasa. Saat Takuya mendapat bagiannya, Akun pun jadi terpancing emosi dan berniat akan menghabisi Kiyomasa dengan sebelah pisau, sehingga Takemichi yang teringat jika itu akan membuat Akun dipenjara dengan cepat menghentikan rencana temannya itu dan mengajukan diri untuk dia melawan Kiyomasa. ちょっと待って。同じ勝負じゃつまんないっしょ。清正君、王様と奴隷のタイマー。 Sebelum duel dilakukan, Takemichi dengan lantang meminta satu hal pada Kiyomasa, yaitu ingin dipertemukan dengan Maiki jika dirinya menang dalam duel ini, tetapi 総長の佐野万次郎に合わせてよ。 meski dihajar hingga babak belur, Takemichi terus berusaha bangkit untuk memberi perlawanan, di mana tekadnya yang begitu besar membuat Kiyomasa makin bersemangat dan lekas mengambil tongkat bisbol untuk memberinya pelajaran sampai akhirnya 上等だよ。おい清正、
Ya, datang orang yang tidak diduga kemunculannya yaitu pria bernama Draken, sang wakil dan Maiki ketua geng dari Tokyo Manji. Ia langsung memberi pelajaran terhadap Kiyomasa yang dianggap mengotori nama organisasi karena mengadakan acara seperti ini. 頭ドストライクのとこにあるけど試してみるか。 Bukan hanya itu, Takemichi seketika dihampiri oleh Maiki yang sekadar memberitahu jika mulai saat ini mereka adalah teman. Dan untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi, Maiki menghajar Kiyomasa hanya dengan satu serangan, di mana itu sudah cukup untuk membuat Kiyomasa tak sadarkan diri. 東門の名前落とすような真似すんな。竹道またな。 Akibat kejadian itu, Takemichi CS pun jadi bisa bernapas lega karena mulai sekarang mereka telah lepas dari perundungan. Selesai dengan itu, ia pergi dengan Hina untuk menonton kembang api hingga tak sengaja berpegangan tangan dengan Naoto yang membuatnya kembali lagi ke masa depan. ヒナがいない世界とかありえない。俺さ。ナオト。 Setelah menceritakan terkait dirinya yang kini dianggap teman oleh Maiki, Takemichi disarankan agar melupakan sosok Isaki dan mengubah rencana, yaitu menghabisi Maiki demi mencegah pertemuan keduanya, bukan tanpa alasan. Jika salah satu dari kedua orang itu mati, maka besar kemungkinan geng Tokyo Manji akan berakhir dan mengubah nasib Hina yang mati akibat ulah dari anggota geng tersebut. 姉を殺した男に生きる価値なんてあるか。 Sekembalinya Takemichi ke masa lalu, ia mendapati Maiki dan Draken datang ke sekolahnya untuk sekedar mengajaknya jalan-jalan, di mana masalah tentu saja muncul saat para siswa senior yang tidak mengetahui latar belakang Maiki menolak kedatangan mereka ke sekolah ini dan... マイキー君？ ゴミクズども邪魔だ。どけ。頭逆だろうが。 Selesai menghajar para murid senior, Maiki pun dengan watadosnya membawa Takemichi pergi dari sana. Tak lama, mereka dihentikan oleh Hina yang ujug-ujug menampar Maiki dan berniat membawa Takemichi. Draken tentu tidak terima akan hal itu dan dengan kasar menahan Hina agar tidak nyelonong begitu saja, sehingga Takemichi memberanikan diri dengan meminta Draken agar melepaskan tangan Hina sampai akhirnya... ダチになれると思ったんだけどな。ヒナには絶対手出すなよ。竹道か。いや、知らねえよ。なんてなって。 Dan ya, beruntung itu hanya sekedar candaan dari Maiki dan Draken karena ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Takemichi melihat kedekatan mereka. Hina pun akhirnya sadar jika kedua orang itu adalah teman Takemichi dan langsung meminta maaf atas kejadian barusan. Di perjalanan, Takemichi pun bertanya pada Maiki terkait apa alasannya mau berteman. Maiki menjelaskan jika dirinya punya kakak yang 10 tahun lebih tua namun sudah lama meninggal dunia. Melihat kepribadian Takemichi yang lemah, persis dengan kakaknya itu, membuat Maiki tertarik dan ingin kenal lebih dekat. Meski begitu, dulu kakaknya adalah ketua geng motor cukup terkenal dan Maiki ingin mengikuti jejak kakaknya itu. お前も来いよ。花垣竹道。俺はお前が気に入った。 Kedatangan Takemichi di acara rapat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu petinggi geng Tokyo Manji bernama PA. Bukan itu saja, Kiyomasa juga memberikan intimidasi karena tak terima dengan kejadian tempo hari, sampai akhirnya Maiki dan Draken pun datang mengusir Kiyomasa saat itu juga. Oi, Kiyomasa! 特服脱げ。うちにはいさせねえ。集会始めるぞ。
Tujuan rapat ini diadakan, Maiki ternyata ingin membahas masalah pergerakan untuk menghadapi geng motor lain yaitu Mobius, bukan tanpa alasan. Sahabat PA yang diketahui memiliki masalah dengan ketua geng yang bernama Osanai tak terima dengan apa yang menimpa temannya, apalagi saat mengetahui jika pacar temannya itu dianiaya. Dan kini Maiki ingin PA lah yang mengambil keputusan tersebut. 聞いてねえんだよ。やんのやんねえの。やりてえよ。あいつらぶっ壊してやりてえよ。 Karena PA mengaku ingin balas dendam, Maiki pun langsung setuju dan mendeklarasikan perang yang akan dilakukan pada malam perayaan festival. Sedangkan di tempat lain, Yomasa tak sengaja bertemu dengan Kisaki yang ingin menawarkan kerjasama tapi entah apa itu. Sekembalinya Takemichi ke masa depan, ia langsung memberitahu Naoto tentang geng Tokyo Manji yang menurutnya jauh dari kata berbahaya. Melihat informasi terkait akun yang tidak seharusnya jadi bagian geng itu, membuat Naoto sadar bahwa seperginya Takemichi ke masa lalu, hal itu membawa perubahan di masa sekarang. Tapi karena Hina masih belum terselamatkan, Takemichi harus mencari penyebab geng Tokyo Manji jadi organisasi jahat. Karena ingin bertemu dengan akun, Takemichi pun diantar oleh Naoto ke tempat pria itu. Setibanya di sebuah bar mewah, ia disambut baik oleh para pelayan dan diantar oleh penjaga ke ruangan tempat akun berada, di mana akun mengaku sudah lama menanti kedatangan Takemichi ke tempat ini. 久しぶりだな。竹道。久しぶり。 Dengan fakta bahwa temannya itu sudah sukses dengan dunianya, Takemichi ikut senang, namun tidak dengan akun yang justru merasa menderita. Ya, jujur terkait dirinya yang ternyata adalah pelaku yang telah mendorong Takemichi ke jalur kereta. Mendengar hal itu, Takemichi tentu tidak langsung percaya dan yakin jika ada faktor lain yang membuat akun terpaksa melakukannya. 嘘だ。嘘じゃねえよ。 Di sana akun pun memberitahu terkait dirinya yang saat ini adalah bawahan dari Kisaki. Andai saja Draken tidak mati, mungkin Maiki tidak akan berubah jadi jahat seperti sekarang. Sehingga ia yang ternyata mengetahui jika Takemichi dapat kembali ke masa lalu, ingin Takemichi mengubah takdir Draken. Karena bagaimanapun juga, hanya dia seorang dirilah yang dapat mengontrol kemana arah tujuan geng Tokyo Manji. あっくん。お前がなんか頑張ってんのわかる。みんなを助けてくれ。あっくん。 Dan ya, akun memilih bundir akibat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan yang dijalaninya. Melihat akun bundir di depan mata kepalanya sendiri, Takemichi pun tidak ingin hanya berdiam diri saja dan meminta Naoto agar mencari tahu terkait kasus kematian Draken. Tanpa butuh waktu lama, Naoto teringat jika Draken tewas di malam perayaan festival, yang itu berarti Takemichi harus berusaha menghentikan terjadinya perang tersebut. Akibat Naoto yang tak sengaja menyentuh tangannya, Takemichi kembali lagi ke masa lalu, lebih tepatnya saat sedang dibonceng oleh akun. Senang karena melihat temannya masih hidup, ia dengan penuh semangat langsung pergi ke rumah Hina untuk menemui Naoto. Namun karena Naoto sedang ada acara kunjungan ke suatu tempat, Takemichi mau tidak mau harus menyusulnya saat itu juga. わかった。ありがとう。ハワイ行ってくる。 Saat akan pergi itulah, Takemichi diingatkan oleh Hina terkait agenda mereka yang akan pergi ke festival esok hari. Hal itu membuatnya sadar jika dirinya akan kehabisan waktu jika menemui Naoto terlebih dahulu. Sehingga dengan cepat, Takemichi segera menemui Maiki dan yang lain untuk meminta agar perang melawan Mobius dibatalkan. メビウスとの構想。 Hal itu sontak membuat Maiki CS keheranan, terutama Draken yang langsung mempertanyakan alasannya. Takemichi pun tidak bisa menceritakan kronologi lengkapnya dan hanya dapat memberitahu bahwa firasatnya buruk akan perang ini. Meski begitu, Maiki menolak saran Takemichi dengan alasan sudah kehabisan waktu, karena ternyata 竹道にもなんかありそうだけど喧嘩止めんの無理だ。もう来ちゃったよ、メビウス。 dan ya, Mobius datang di luar jadwal yang telah ditentukan. Bahkan kali ini bukan perang yang akan dilakukan, melainkan 1-1 antara PA melawan Osanai sehingga meski PA sudah dibuat babak belur, Maiki meminta rekannya agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Dan tepat saat PA sudah tak berdaya, ini giliran Maiki yang turun tangan menghadapi Osanai dan 授業でバラしよう。
Ya, kurang dari 10 detik, Maiki dapat menumbangkan Osanai hanya dengan bermodalkan satu serangan. Karena ketua geng Mobius sudah dikalahkan, Draken pun mengumumkan jika mulai sekarang Mobius berada di bawah kepemimpinan Tokyo Manji, tanpa sadar jika Osanai perlahan bangkit dan mengambil pecahan botol untuk menyerang, tetapi... マイキック危ない。 Berkata Takemichi yang menyadari hal tersebut, Maiki pun berhasil selamat, begitu juga Draken meski tangannya terluka. Hingga keesokan hari saat perayaan festival sedang berlangsung, Osanai ditemui oleh Kisaki yang memprovokasi agar kembali melakukan penyerangan terhadap Tokyo Manji. Singkat cerita, malam pun poek, tepat saat Takemichi sedang berada di festival dengan Hina, ia tak sengaja melihat anggota Mobius ada di sekitar area itu. Penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan, Takemichi pun izin pergi sebentar untuk memastikannya, yang ternyata... Melihat Kiyomasa kini adalah anggota dari geng Mobius, Takemichi pun sadar jika perseteruan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat akan pergi untuk memberitahukan hal ini kepada Maiki, naas keberadaannya malah diketahui oleh anggota Mobius sehingga... Sementara Takemichi diikat agar tidak ikut campur dalam masalah ini, Draken sendiri kini ditemui oleh Osanai dan gengnya untuk dibawa ke suatu tempat dan... Maiki dan anggota yang menunggu di tempat lain menyadari ada yang janggal, mengingat geng Mobius seharusnya datang ke tempat itu. Tanpa buang waktu, Maiki langsung pergi dari sana untuk mencari keberadaan Draken karena sadar mereka telah dijebak. Beruntung Takemichi ditemukan oleh Hina yang langsung melepaskan lakban yang mengikatnya. Draken sendiri kini masih sibuk menghadapi geng Mobius yang jumlahnya tidak sedikit dan main keroyokan. Meski begitu, ia bukanlah orang yang dapat dianggap remeh sampai akhirnya... Dan ya, Maiki dan anggota datang tepat waktu untuk memulai perang yang sesungguhnya. Meski pihak lawan lebih unggul dalam jumlah, mereka sama sekali tidak gentar sedikit pun. Dan karena Osanai tidak ingin buka suara terkait siapa dalang di balik rencana kotor ini, Maiki pun tidak memiliki pilihan kecuali harus memberi mereka pelajaran dan... 血は騒ぎっぱなしだ。やれ嘘これ。 Di tengah perang yang sedang berlangsung, Takemichi tiba di sana dan memperlihatkan Draken dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, Kiyomasa muncul dari arah belakang dan menikam Draken hingga terkapar. Takemichi yang tidak ingin Draken tewas, langsung berteriak guna memberitahukan terkait kondisi Draken sekarang. Namun karena Maiki dan yang lain belum bisa pergi sebelum perang berakhir, ia menitipkan Draken pada Takemichi agar segera dibawa ke rumah sakit. ちょうど金八治療ねえだわ。Takemichi, karena ambulan butuh waktu untuk sampai, Takemichi mau tidak mau harus menggendong Draken sampai ke titik lokasi aman. Akun CS yang seketika datang untuk berpartisipasi dalam perang membuat Takemichi bisa leluasa pergi dari sana, tetapi... Dan ya, Takemichi pun dihadang oleh Kiyomasa yang tidak akan membiarkan mereka lolos. Meski takut untuk melawan, ia memberanikan diri untuk turun tangan dalam mengatasi masalah ini. Bermodal tekad kuat dan keinginannya yang ingin menyelamatkan nyawa orang terdekat, Takemichi langsung berhadapan dengan Kiyomasa untuk melakukan duel sampai akhirnya... 死にてえやつなんかいるかバカ野郎。 Di
噛みつくとクソだせまでしてんじゃねえぞ。浜垣竹道で Meski duel berlangsung alot, Takemichi berhasil menang setelah membuat Kiyomasa tak sadarkan diri. Berkat kemenangan pada duel tersebut, ia dapat mengantarkan Draken ke rumah sakit tepat waktu bersamaan dengan geng Tokyo Manji yang berhasil memenangkan perang. Setelah semalam menunggu di rumah sakit, Takemichi dan yang lain pun mendapat kabar baik terkait nyawa Draken yang terselamatkan. Setelah semua yang dilalui, ia sadar betapa pentingnya Draken di kehidupan Maiki dan betapa akan sangat kacaunya geng Tokyo Manji jika sosok itu tidak ada. Dan karena tugasnya dirasa selesai, Takemichi pun memutuskan kembali ke masa depan dan menemui Hina yang alhamdulillah masih hidup. Tamat, endingnya sangat membagongkan.